dengan bahwasannya agama itu tegak dengan hujjah, dengan wahyu, tetapi juga dengan pedang, dan itu diperuntukkan bagi mereka yang menghalangi dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk pada ayat yang ke-26. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Walaqad sungguh arsalna telah kami utus Nuhan wa Ibrahima, Nuh dan Ibrahim, wa ja'alna dan kami jadikan fi dzurriyyatihima pada keturunan-keturunan keduanya an-nubuwah wal kitab, kenabian dan kitab. Faminhum muhtadin, di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk, wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka justru menjadi orang-orang yang fasik. Nah, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan sebagaimana Allah menurunkan para rasul dan menurunkan bersama mereka Alkitab dan Al-Mizan, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengutus Nuh dan Ibrahim. Maka Nuh ini adalah disebut dengan Abul Bashar Syani, bapaknya manusia yang kedua setelah bapak manusia yang pertama, yaitu Adam alaihi salam. Sedangkan Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, maka penyebutan Ibrahim dan Nuh setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pengutusan para nabi dan rasul, maka ini menunjukkan tentang kemuliaan daripada Nuh dan juga Ibrahim. Jadi ini sebutnya dengan kaidah zikrul khas ba'dal am. Penyebutan khusus setelah penyebutan umum. Setelah Allah menurunkan laqad arsalna rusulana, maka setelah itu disebutkan pada ayat berikutnya walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Ayat sebelumnya disebutkan kami telah mengutus para rasul. Kemudian ayat berikutnya sungguh kami telah utus Nuh dan Ibrahim. Berarti ini penyebutan khusus setelah penyebutan yang bersifat umum. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, uslub ini sangat banyak. Misalkan dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu para malaikat turun. Nah, maka disebutkan secara khusus ar-ruh, yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihi salam. Jadi malaikat Jibril disebutkan secara khusus daripada penyebutan malaikat yang bersifat umum. Ini untuk menunjukkan tentang kekhususan, keutamaan daripada malaikat Jibril alaihi salam. Nah, demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim, maka Nuh dan Ibrahim disebutkan secara khusus setelah Allah menurunkan para rasul. Ini menunjukkan tentang keutamaan, kemuliaan daripada keduanya. Demikian pula dengan keturunan-keturunan yang baik dari mereka. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwah. Dan kami jadikan dalam keturunan keduanya, Ibrahim dan Nuh, itu adalah kenabian. Artinya keturunan-keturunan keduanya itu menjadi atau diberikan kenabian dan juga diberikan Alkitab. Seperti Hud, Saleh, Shu'aib, Ibrahim, Lut, yang itu termasuk daripada keturunan Nuh alaihi salam. Demikian pula Ismail, Ishak, dan nabi-nabi yang lainnya dari keturunan Ibrahim alaihi salam. Dan itu nanti
terhenti kepada Nabi Isa ibnu Maryam, di mana Isa ibnu Maryam adalah nabi terakhir dari Bani Israel, di mana Bani Israel ini berasal dari keturunan Ishak, dan Israel itu maknanya adalah Isra, hamba, il adalah apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam bahasa Ibrani. Yang dimaksud dengan hamba Allah di sini adalah Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga ketika Yesus itu akan disalib, kemudian Yesus itu berkata, ila lima sabaqtani. Allah, kenapa kau engkau meninggalkan aku? Maka il itu adalah apa? Allah. Dalam bahasa apa? Ibrani, seperti itu. Nah, kemudian faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk, dan di antara mereka atau kebanyakan mereka adalah menjadi orang-orang yang fasik. Apa makna fasik di sini? Fasik itu maknanya adalah al-udul an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan fasik. Maka para ulama tafsir menyebutkan kata fasik di sini bisa berarti kafirun, mereka itu kafir, atau yang kedua kata fasik di sini juga bisa berarti asun, mereka itu adalah orang yang bermaksiat. Kalau orang yang kafir tentu apa? Mereka yang keluar dari agama, sedangkan orang yang bermaksiat mereka adalah orang yang berdosa tetapi tidak keluar dari agama. Artinya di antara keturunan-keturunan mereka ada yang mendapatkan petunjuk, tetapi kebanyakan mereka adalah termasuk orang-orang fasik atau orang bermaksiat. Nah, summa qafaina ala atharihim birusulina. Kemudian kami ikuti setelah mereka itu dengan nabi-nabi setelahnya. Artinya kami utus nabi-nabi setelahnya, rasul-rasul setelahnya, sampai kepada apa? Nabi Isa ibnu Maryam. Nah, maka apa? Kami ikuti Isa ibnu Maryam dengan apa? Dengan pengikut-pengikut mereka yang disebut dengan al-hawariyun, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka apa? Ketika itu Nabi Isa ibnu Maryam mendapatkan apa yang disebut dengan Injil, wa atainahu al-Injil, dan kami datangkan kepada mereka, kepada Isa ibnu Maryam, yaitu apa? Injil. Injil berbeda dengan Bible. Injil berbeda dengan Alkitab yang ada sekarang. Injil adalah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, sedangkan ketika itu sudah dirubah, sudah diganti, sudah diselewengkan, maka disebut dengan Bible, disebut dengan Alkitab pada hari ini. Tidak lagi disebut dengan Injil. Nah, sehingga apa? Disebut dengan ahlul kitab, bukan berarti mereka yang beriman dengan kitab yang masih asli. Disebut dengan ahlul kitab itu bukan yang mereka beriman dengan kitab yang masih asli pada hari ini. Karena orang-orang yang beriman dengan kitab yang asli, yaitu Injil pada saat hidupnya Nabi Isa alaihissalam, mereka tidak disebut dengan ahlul kitab, mereka disebut dengan muslim. Tetapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka apa? Ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran,
maka mereka disebut dengan ahlul kitab. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana alurnya ketika Allah menurunkan rasul-rasul, kemudian menyebutkan secara spesifik yaitu Nuh dan Ibrahim, kemudian menyebutkan secara spesifik lagi berkaitan dengan Isa ibnu Maryam. Dan kalau kita lihat akhir daripada ayat ini atau surat ini dalam surat Al-Hadid ayat ke-28 dan 29, nanti itu berbicara tentang ahlul kitab. Ya, di mana ahlul kitab itu mereka beriman kepada nabi-nabinya, tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu rahfatan wa rahmatan." Ya. Wa rahbaniyata btada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Kemudian kami turunkan keturunan mereka dengan rasul-rasul setelahnya, dan kami ikuti dengan Isa ibnu Maryam, dan kami beri kepadanya Injil. Kemudian kami jadikan di dalam hati-hati orang yang mengikutinya adalah mawaddah, saling kasih sayang. Jadi ini hampir mirip dengan ketika Nabi SAW disifati dengan ruhama'u, atau para sahabat disifati dengan ruhama'u bainahum. Saling kasih mengasihi di antara mereka. Nah, demikian pula dengan dengan apa yang disebut dengan hawari dan juga orang-orang yang mengikutinya, mereka ra'fatan wa rahmatan, memiliki kasih dan sayang. Jadi sebetulnya klaim yang sepihak seandainya menyebutkan agama yang mengikuti agama Isa ibnu Maryam itu sebagai agama kasih sayang. Justru sebetulnya Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikutinya juga ruhama'u bainahum, memiliki kasih sayang di antara mereka. Jadi tidak hanya agama mereka, tetapi juga agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW justru juga agama yang memiliki kasih sayang. Nah, kenapa ketika itu mereka tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW? Karena hasadan min indi anfusihim. Karena adanya hasad. Hasad di dalam diri mereka, sehingga akhirnya mereka tidak mau beriman. Kenapa? Karena Nabi yang diturunkan sebagai Nabi penutup adalah dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Ishak atau keturunan Bani Israel. Maka nanti pada ayat yang ke-28-29 itu disebutkan tentang bagaimana mereka, jika mereka beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka disebutkan yu'tikum kiflaini, mereka akan diberikan dua pahala. Itu sebetulnya sebuah iming-iming kepada ahlul kitab supaya mereka beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, warahbaniyat tabtada'uha, dan kerahiban yang mereka ada-adakan. Maka katabna alaihim, dan tidaklah kami tetapkan atas mereka illa ibtigha'a ridwanillah, kecuali karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sejarah tentang kerahiban ini muncul? Maka disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah taala tentang satu kisah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kisah yang diringkas yang maknanya adalah setelah kematian Isa ibnu Maryam, maka raja-raja itu banyak yang mengganti firman-firman Allah di dalam Taurat.
ya, mengganti firman-firman Allah yang ada di dalam Injil, merubah, menyimpangkan, ya, kemudian mereka menetapkan itu menjadi kitab-kitab yang harus dijalankan oleh rakyatnya. Nah, di antara mereka ada sekelompok orang yang menolak, ya, apa yang dilakukan oleh raja-raja tersebut, ya, sehingga akhirnya mereka itu apa? Ya, mengasingkan diri, sehingga mereka itu tinggal di gunung-gunung, ya, memutuskan hubungan mereka dengan, ya, masyarakatnya karena khawatir raja itu akan membunuh mereka, akan menyiksa mereka karena mereka apa? Menolak apa yang telah mereka lakukan. Nah, akhirnya apa? Ya, orang-orang yang beriman ini wafat, meninggal, kemudian datanglah generasi, ya, berikutnya, akan tetapi mereka termasuk generasi yang bodoh, sehingga akhirnya ini menjadi sebuah jalan di dalam agama itu sendiri, ya, dengan meninggalkan makan, minum, ya, dengan tidak menikah dan lain sebagainya, dan itu diikuti sampai dengan sekarang. Ya, artinya apa? Ketika mereka menjadi hamba Tuhan, ya, atau dengan bahasa mereka ketika mereka menjadi anak Tuhan, maka apa? Mereka harus, ya, meninggalkan, ya, khususnya apa? Berkaitan dengan hal sifat keduniaan seperti apa? Menikah. Ya. Karena apa? Karena sejarahnya seperti itu. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat, ya, ada sejarah-sejarah yang dirubah sedikit demi sedikit, ya, yang sebetulnya jika dikembalikan lagi pada sejarah yang seharusnya dan seharusnya benar, maka disitulah sebetulnya apa? Akan terlihat bagaimana kalimatun sawa, ya, kalimat yang sama antara apa? Kita dengan mereka. Yaitu apa? Janganlah, ya, kita menyembah kecuali apa? Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin ada yang pernah lihat film The Da Vinci Code, ya, film sejarah yang berkaitan dengan masalah, ya, apakah Yesus ini punya keturunan ataukah tidak. Ya, ini berkaitan dengan lukisannya Leonardo da Vinci, ya, atau lukisan berkaitan dengan apa? Makan malam terakhir. Ya, di mana di situ apa? Yesus didampingi oleh beberapa orang. Nah, kemudian di sebelahnya ini apakah laki-laki atau perempuan? Ya. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan bisa ditelusuri tentang keturunannya, berarti apa? Dia adalah manusia. Dia bukanlah apa? Anak Tuhan. Kalau bisa ditelusuri. Nah, tentu di sini kan, ya, tidak bisa dari lembaga yang berwenang untuk membiarkan, karena ini akan menghancurkan apa? Ya, teologi yang sudah mapan, ya, di seluruh dunia, ya, tentang hal tersebut. Ya, kalau kita kembali kepada apa? Sejarah, ya. Bagaimana seperti misalkan, ya, Bunda Maria itu, ya, sebetulnya juga menggunakan apa? Ya, jilbab atau kerudung. Ya, kemudian nanti dirubah sedikit sehingga akhirnya apa? Ya, tidak seperti dahulu tapi seperti yang kita lihat sekarang. Ya, jadi itu persis sama dengan misalkan apa? Beberapa pahlawan kita yang ditampilkan dengan gambar yang sebetulnya tidak semestinya. Ya, seperti Cut Nyak-Dien misalkan. Ya. Itu gambarnya ya gambar seperti itu yang kita kenal. Tapi lihat bagaimana sejarahnya, dia menggunakan apa? Ya, kerudung. Ya, menggunakan kerudung seperti itu. Ya. Nah, kemudian, ya, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terakhir sebagai penutup adalah apa? Dalam surat ayat ke-28 dan 29, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Maka ini seruan Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa? Rasul-rasul mereka dan pengikutnya. Ya. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman dengan Isa ibnu Maryam, yang beriman dengan Nabi Musa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha, ya, takutlah kalian kepada azab Allah Subhanahu wa taala, wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah dengan rasulnya. Yang dimaksud adalah berimanlah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikutinya. Jadi ini seruan kepada apa? Ahlul kitab. Ya. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi, maka akan kami berikan dua kiflan. Ya. Al-kaflu itu dalam bahasa Arab maknanya adalah kain yang menutupi orang yang berada di atas tunggangan. Biasanya kalau unta itu ada apa? Semacam apa namanya? Sekedup, ya. Nah, di mana apa? Supaya orang itu tidak terjatuh ke bawah, dia pakai penghalang dari kain itu. Ya. Pada asalnya seperti itu. Nah, tetapi yang dimaksud di dalam ayat ini dengan kiflaini min rahmatihi, ya, maknanya adalah bahwasannya kami akan berikan kepada mereka dua pahala. Pahala di dunia dan pahala di akhirat. Ketika mereka beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, wa yaj'al lakum nuran, dan kami jadikan bagi mereka itu nur, cahaya, tamshuna bihi, di mana mereka itu berjalan, ya, dengan cahaya tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan nuran di sini, ya? Maka disebutkan yang dimaksud adalah wa fil akhirati tamshuna bihi 'alas sirat. Jadi pada hari kiamat ketika mereka itu berjalan di atas sirat, di atas titian jembatan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk mereka cahaya. Walaupun para tafsir menyebutkan nuran di sini bisa bermakna Al-Qur'an, ya, bisa juga bermakna hidayah, juga bisa bermakna dengan apa? Al-iman. Ya. Nah, jadi intinya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi mereka cahaya pada hari akhirat di mana mereka bisa berjalan di atas sirat, ya, wa yaghfir lakum, dan mengampuni mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Li alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Ya, agar ahlul kitab itu, ya, mengetahui, ya, bahwanya Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk memberikan karunia, dan sesungguhnya karunia itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan, ya, Allah memberikan kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha pemilik karunia yang sangat besar. Ya. Jadi intinya adalah dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada ahlul kitab untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua pahala di dunia dan juga pahala di akhirat. Nah, Bapak Ibu hadirin ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, kesimpulannya dari, ya, ayat-ayat tadi adalah yang pertama berkaitan dengan keimanan, ya, keutamaan iman dan takwa, di mana ia menjadi jalan, ya, untuk mendapatkan kecintaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ya, bantahan Allah Subhanahu wa taala atau batilnya pengakuan mereka bahwasannya surga itu hanyalah milik mereka,
bahwa Allah Subhanahu wa taala justru memberitahu kepada mereka bahwasanya mereka itu diharamkan masuk ke dalam surga selama mereka tidak beriman dengan Rasul Allah yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya dan jawaban. Bagi jamaah ikhwan bisa langsung angkat tangan, dan bagi jamaah akhwat bisa menulis di secari kertas kemudian disampaikan ke sebelah kiri gitu. Baik, ada jamaah ikhwan.